Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempercayai firman-Mu itu tidak pernah berubah. Ajar kami dan karuniakan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu Ya Tuhan. roh iman itu, Yes, Lord. sehingga kami mempercayai apa yang Kau katakan. Amin. Dan kami memperkatakan apa yang kami percayai. Sehingga hidup kami tidak menjadi sama lagi. Tapi kami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus akan naik-naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Karuniakan hikmat pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari hamba-hamba Tuhan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berarti di sini semua hamba-hamba Tuhan, amin. Termasuk Jeffrey ini gantikan bapaknya nanti. Oh enggak amin Jeffrey? Oh, wah. Malah takut gantikan bapaknya. Saudara, ini kabar gembira ya. Mulai bulan ini tidak ada pembedaan SMA negeri, SMA swasta, SMA negeri, SMA, SMP swasta. Jadi naik ya. Yang lalu ini kan yang negeri naik tambah 100, yang swasta tambah 50 supaya sama 250 kalau SMA, SMP 200, yang STT juga begitu. Dan ada beberapa teman yang sudah lama nggak hadir, mungkin 2 bulan. Tadi WA kemarin Pak Rudi katanya mau pamit ya, karena Juni sudah selesai. Tapi kan masih ada 1 kali lagi yang kelas 3 ya. Iya. Jadi saudara tunggu sampai selesai, sampai akhir. Karena banyak teman-teman yang kalau sudah ada di Gerbang Indah, sudah tidak di grup, saudara. Kadang-kadang sebenarnya itu fellowship ya. Sebenarnya kan saya ingin saudara ini satu dengan yang lain ini bisa saling mengenal. Karena banyak pendeta itu alasan. Tak ajari nanam singkong, katanya nggak punya lahan. Saya bilang gampang. Ini ada Pak Benyamin tuh nanam apa? Jamur. Iya Pak Benyamin ya. Nanam jamur. Kan enggak perlu lahan 1 hektar. Minta diajari gitu. Jadi sampai kita ini enggak ada dalih. Apa aja yang bisa dikerjakan. Karena pendeta ini kan mempersiapkan 1 minggu untuk hari Minggu. Jadi kita mempersiapkan itu bukan terus di ruang doa terus kan. Nah ini sambil ngerjakan sesuatu ya, dengar-dengaran sama Tuhan. Dan juga ingin saya sampaikan bagi saudara-saudara yang mau membuka calistung. Ya, pelayanan calistung itu pelayanan yang untuk memberkati saudara-saudara kita dari berbagai denominasi dan juga berbagai kepercayaan. Jadi membimbing anak-anak TK, SD, kemudian SMP. Ya. Kemudian ya, mungkin kalau ada yang seperti Pak Agus ya. Mungkin Pak Agus bisa kesaksian dulu sebentar Pak Agus.
Ya ini paling baru karena kita kan juga melakukan. Kemarin ceritanya gimana? Jadi tidak usah mencari apa? Mencari istilahnya tidak ada rotan ya. Kalau ada akar jadilah gitu. Silakan Pak Agus. Ya, saya akan menyaksikan bagaimana di pastori kami itu dibuka bimbel ya. Bimbel untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Untuk sementara ini kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kebetulan anak kami memiliki skill untuk berbahasa Inggris. Jadi kami gunakan untuk memberkati kanan kiri kami, tetangga-tetangga kami. Yang kami ajarkan itu justru semua dari saudara sepupu kita. Dia pakai jilbab ya. Tetapi sebelum dimulai acara kita berdoa. Selesai acara kita berdoa. Setelah itu kami bagi snack untuk mereka. Dan bimbel itu kami beri nama bukan yang Kristiani supaya mereka Sabtu ceria ya. Jadi kemarin itu puasa sudah pada tanya ini kapan mulai lagi karena puasa ya kami menghormati ya. Ya kami menghormati tidak melakukan bimbel karena setiap sore biasanya mereka ada pengajian di masjid. Jadi saya juga tidak mau dikatakan sebagai apa ya orang ya kesempatan tetapi saya memang berikan kelonggaran. Tapi saya yakin dan percaya dengan apa yang kita tabur pasti kita akan menuai di saat itu. Karena di tempat kami ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa orang Kristen meninggal itu tidak boleh dikuburkan di situ. Ya, jadi di tempat kami itu masih apa ya fanatik dengan Kristen, memandang sebelah mata, bahkan anti Kristus ya. Saya katakan anti Kristus karena setiap orang Kristen yang meninggal itu ya diupokoro sama orang Kristen juga yang ada di situ. Mereka ya hanya paling pasang tenda saja. Nah, saya akan mulai dengan mengambil anak-anak ini supaya mata hati mereka terbuka bahwa kami tidak mengkristenkan ya. Dan tolong doakan, kami sudah 4 bulan ini melakukan doa keliling untuk daerah itu Pak, supaya terbuka setiap pagi. Iya, betul. Ya, jadi waktu anak saya masuk di Gerbang Indah, puji Tuhan, nilainya kelas SMA ya. Ya, karena SMP waktu itu negeri jadi ya belum dapat. Jadi waktu itu kalau SMP negeri karena tidak ada SPP ya, jadi kami ditunda. Nah, adiknya masih TK waktu itu ya. Jadi selisihnya 6 tahun. Begitu masuk SMA di El Sade, kemudian Pak Bambang telepon kami dan kami ajukan formulirnya. Puji Tuhan diterima. Dengan berkat dari Gerbang Indah, anak kami bisa masuk ke UPH ya, di UPH. Di UPH kebetulan ngambil bahasa Inggris dan 100% bahasa Inggris. Artinya untuk masuk ke bahasa Inggris yang 100% itu harus mengalami harus menempuh ujian TOEFL ya, TOEFL bahasa Inggris. Puji Tuhan anak saya lulus dengan nilai di atas 500, kemudian dia langsung jadi asisten dosen, kemudian menerjemahkan, bahkan yang diajar adalah orang-orang bule. Nah, puji Tuhan sekarang dari Gerbang Indah ini juga memberkati keluarga kami. Saat ini adiknya sudah masuk dan anak kami sudah boleh merasakan berkat dari Gerbang Indah. Ya, anak kami juga, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas Gerbang Indah yang memberikan perhatian dan bahkan bantuan. Pada waktu itu sangat berarti sekali dari Gerbang Indah, karena waktu itu kami juga masih dalam keadaan yang minus ya, tetapi puji Tuhan kami selalu bersandar kepada kasih setia Tuhan sehingga dibukakan, dan sampai saat ini saya masih bisa berdiri di Gerbang Indah oleh karena kemurahan Tuhan, juga oleh karena berkat dari Pak Bambang yang mempercayakan kepada keluarga kami. Jadi anaknya juga mau jadi pendeta, STT, ya kan? Kan paling kebanggaan pendeta itu kalau anaknya mau jadi pendeta.
Minimal kalau nggak mau jadi pendeta, dia udah nolak bapaknya dulu. Iya, Pak aku nggak mau kayak bapak. Nah berarti sudah hubungan kurang baik berarti. Gimana? Ya, puji Tuhan, bulan ini anak kami yang kedua lulus SMA dari Bentara Wacana. Ya, kami pergumulan waktu itu ya, pergumulan. Saya sudah ngomong sama anak-anak saya tidak mau memaksakan kehendak saya. Kalian mau kuliah di mana, itu terserah kalian. Tetapi kalian harus bertanggung jawab setelah kalian memutuskan. Nah, kemudian saya lihat anak saya ini mulai dari SMP, dia sudah ngajar sekolah minggu, dia sudah WL dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya sama istri saya, apakah kamu tidak rindu menjadi hamba Tuhan? Tapi papa tidak minta jawaban sekarang. Kamu pergumulkan terlebih dahulu. Nah, kebetulan di BW ada psikotes dari Duta Wacana dan dari Atmajaya. Nah, kebetulan anak saya itu masuknya ke situ, ke teologi. Ya, terus kemudian coba kamu doa dulu dalam 1 minggu ini. Apa yang Tuhan kehendaki. Papa tidak mau nantinya kamu, karena ini paksaan dari orang tua. Jangan seperti itu. Tetapi berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki pasti akan terlaksana kamu menjadi seorang hamba Tuhan. Dan boleh sekolah di STT untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tempat penempaan untuk masa depan. Jadi doakan kami juga supaya anak kami ini benar-benar mendapatkan panggilan dari Tuhan, bukan karena melihat orang tuanya. Kalau melihat orang tuanya ya mungkin untuk saat ini tidak tertarik ya. Apalagi tidak punya gaji, tidak punya. Tetapi itu curhat orang tua. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi ini banyak orang tua ini rendah diri jadi hamba Tuhan. Jadi nggak pingin anaknya lihat orang tuanya, terus lihat siapa? Ya makanya sering-sering lihat-lihatan sama anak kan saudara. Jadi saudara begini, saudara yang penting anak itu nanti melayani Tuhan. Kayak Pak Agus ini anaknya, kapan hari saya dorong, ayo punya skill ya bahasa Inggris, buka aja. Jadi terima kasih, begitu caranya. Jadi saudara mendidik anak itu begitu, terima kasih. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain? Karena salah satu tanda orang diberkati itu adalah mengulurkan tangan. Jangan menggenggam, punya ilmu digenggam ya, punya skill digenggam. Ada ini teman kita punya keahlian nanam anggur. Enggak ngajarin orang lain. Karena kalau nanti banyak yang bisa, enggak laku dia punya. Nah ini, ya saya bilang ini. Jadi coba kita sedikit murah hati. Karena kalau banyak yang bisa kan kompetitornya tambah banyak, tambah. Jadi begitu saudara. Di sini juga kita memulai bukan dari banyak anak-anak. Pokoknya mulai saja Kalistung itu. Karena minimal ya, ibu-ibu gembala itu kan banyak waktu. Minimal dulu kan nggak ada kan yang buta huruf kan? Istri saudara. Nggak ada. Minimal ngajari anak TK. Karena pernah punya anak. Kecuali nggak pernah punya anak agak susah. TK, SD, SMP. Nah itu. Jadi kita ini harus melangkah. Melangkah. Kita harus memulai sesuatu. Anak kita mulai ajar. Jadi berkat. Nah saya Joyce ini, dia kalau hari Kamis itu udah layannya Kalistung. Sama ini Andrea, sama dia. Nanti buka lagi di tempat lain yang kira-kira.
Jadi kan kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan apa saudara, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Kak Benyamin bisa ngumpulin tetangganya, siapa yang mau belajar jamur? Gitu. Daripada kamu jamuran. Milih belajar jamur atau mau jamuran? Gitu. Karena dengan kita berbagi, kita ini akan diperkaya sama Tuhan. Satu, hubungan. Karena apa? Membangun hubungan dari supaya kalau mati dikuburkan sama mereka. Kalau di tempat Pak Agus ini bisa ngubur sendiri. Makanya sesama pendeta ini hanya domba satu aja diambil, jangan teriak-teriak lah. Supaya yang penting damai. Apalagi yang berdekatan ya. Di Temanggung ini banyak gereja-gereja kan berdekatan. Pindah sini, pindah sana. Ya. Udah biarin aja. Namanya domba nakal, nanti kan dipukul kakinya sama Tuhan Yesus sendiri. Kan domba yang digendong itu kan domba nakal. Yang dipatahkan kakinya. Tapi jangan saudara yang mematahkan. Enak nanti di shop. Ya ini. Coba mari kita lihat di Yesaya 60. Kita akan melihat satu impian Tuhan yang akan digenapi hari-hari ini. Elai memberikan judul kemuliaan Sion yang akan datang. Dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, saudara. Ini kan kalimat perintah. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kita membaca kalimat perintah, apa yang kita lakukan? Tuhan itu, nek saya jadi Tuhan, saya ini pusing. Karena justru kalau ngajak hamba Tuhan bangkit itu susah. Ngatur hamba Tuhan diajak doa bersama itu tidak mudah. Jemaat lebih gampang. Ini kan kalimat perintah, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi terangnya itu ada pada kita. Jangan dari tempat lain. Karena apa? Bangkitlah menjadi teranglah. Ini kan sebuah apa? Sebuah action, sebuah tantangan untuk kita melakukan sebuah tindakan. Dengan tadi talistung ya atau bimbel ya bahasa Inggris itu jadi terang. Jadi berkat. Kenapa? Setiap orang ini minimal punya satu talenta. Yang punya satu talenta katakan amin. Nah itu yang malas. Hamba-hamba yang malas itu punya satu talenta disimpan, betul kan? Yang dua, yang lima yang dikembangkan. Yang punya satu talenta katakan amin. Nah berarti mudeng saudara. Iya. Pak selamatnya kak amin seru dewe. Saya nggak lihat siapa saudara karena pakai masker saudara. Tapi Alkitab kan mengatakan yang satu talenta itu hamba yang malas saudara. Mari kita ini 2 talenta, 5 talenta itu dikembangkan jadilah terang. Menjadi teranglah. Karena apa? Dikatakan ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ini yang sedang terjadi. Pasca pandemi ini orang masih blank. Dan Indonesia ini, mata dunia sedang tertuju kepada Indonesia. Kemarin WPA, World Prayer Assembly, ini kan seluruh dunia datang. Di 7 regional, 12 regional. Di 7 benua. Itu ada perwakilan datang. Indonesia ini
Ini negara terakhir yang diharapkan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, mari terlibat, saudara. Mari ngambil bagian. Tuhan itu tidak mulai dari sesuatu yang banyak, tapi dimulai dari hal yang kecil. Setialah dengan perkara kecil, maka kita akan dipercaya perkara besar. Jadi inspirator, saudara punya apa? Skill apa? Menginspirasi banyak orang. Itu ada orang yang kerja di sebuah BUMN, ya, dia melihat banyak anak-anak muda yang punya potensi dan akhirnya dia ini dulunya kan kuliah di Jogja dan suka angkringan. Dia mulai buat angkringan satu. Dia mulai latih orang. Sampai angkringan itu banyak. Mulainya kan di Bandung atau di mana. Dan akhirnya apa? Menginspirasi banyak orang, angkringan semua. Dan dia akhirnya keluar apa? Karena uang yang dia dapatkan dari tempat dia bekerja, dari bisnis angkringannya lebih besar bisnis angkringan. Dan sudah sibuk. Itu dimulai menginspirasi orang dari hal yang kecil. Makanya jangan membuang benih, saudara. Hal yang kecil, sepele. Mari kalau kita ini dipercayakan sesuatu, kita kerjakan. Saya berbicara ini, Gerbang Indah kan sudah 15 tahun. Saudara. Dimulai dari hal yang kecil. Dari satu ayat saya ini. Kisahnya Daud di Nob. Dan akhirnya membawa saya ke bangsa-bangsa. Membawa pelayanan saya ke misi dan sebagainya. Karena 1000 langkah ke depan itu dimulai langkah pertama. Kalau kita ini sudah tidak mau melangkah, kita tidak pernah akan sampai 100 langkah, 1000 langkah. Dan mari kita lihat dengan mata roh kita bahwa ini yang sedang terjadi. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Negara-negara banyak sedang mengalami kelaparan. Tapi kita ini, saudara, pertumbuhan perekonomian itu 5 besar negara di dunia. Kita ini kelima. Banyak negara-negara bangkrut. Kita bangun terus. Jadi ada sebuah perbedaan. Ada sebuah keadaan dan Tuhan mau kita ini respon. Karena apa dikatakan? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan mau terang Tuhan yang terbit atas kita ini apa? Menjadi nyata. Dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita ini harus berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah itu membuat cara berpikir kita ini berbeda dengan orang lain. Karena apa? Ibadah yang benar itu akan membuat kita ini bisa membedakan mana yang baik, ya, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Mari Pak, di depan sini Pak. Kemudian mana yang sempurna? Karena apa? Jangan kita ini ketika menghadapi tantangan, kita berhenti, saudara. Kita harus membuang kata lumayan, ya, membuang kata lumayan dari kamus kita. Karena Tuhan inginkan kita ini berjalan sejauh 2 mil. Kalau ada orang minta kita berjalan sejauh 1 mil, ajak dia berjalan bersama berapa? 2 mil. Jadi enggak ada mental lumayan itu. Daud diminta 100 katan orang Filistin.
Dia berikan ke Saul berapa? 200. Saya tidak berbicara saudara tempatnya dimanapun berada. Karena di Alkitab ini orang-orang yang tertulis dan melakukan perkara-perkara besar, itu bukan orang-orang yang hanya tinggal di kota besar. Kalau saudara lihat Elia, dari mana? Desa yang tidak dikenal. Tapi dia siap mengubah. Dan perubahan itu selalu dari apa? Ibadahnya dulu dengan Tuhan. Kemudian bisa mengubah hidup orang lain. Yang harusnya mati, janda Sarfat itu. Tapi akhirnya apa? Hidup. Makanya di dalam pelayanan saya sering uji hamba-hamba Tuhan. Yang memberi makan itu Elia atau janda Sarfat? Menurut saudara yang memberi makan Elia itu janda Sarfat atau janda Sarfat diberi makan Elia? Nah itu yang salah. Selama cara berpikir saudara itu salah, saudara tidak akan move on. Karena apa? Janda Sarfat itu kalau nggak ketemu Elia mati. Saya kasih tahu. Tapi karena Elia datang, dia dipelihara Tuhan. Makanya saudara, kehadiran kita ini harus ngerti. Mungkin. Tidak habis saudara. Padahal dia berkata ketika ketemu Elia, aku sedang mencari kayu. Dan aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan aku olah menjadi roti dan hari ini aku makan, besok mati. Makanya saudara, kita ini harus mengerti dan memiliki gambar diri yang jelas. Hamba Tuhan itu membuat orang hidup mati. Orang mati hidup, jangan membuat orang hidup mati. Nah, ada saya punya teman dulu, awal pelayanan. Akhirnya dia mengundurkan diri, karena apa? Dia tak suruh besok orang sakit, didoakan dia tidak lama meninggal. Dia shock. Karena apa? Jemaat yang lain berkata, nanti kalau ada jemaat sakit, kepingin mati biar diundangkan dia aja. Gitu. Akhirnya dia lari kayak Elia itu dikejar apa? Sama Isabel. Saudara. Nggak tahu sekarang pelayanan di mana. Kapan hari pernah ketemu. Bapak masih ingat saya? Loh, hai, ingat. Gimana masih sakti tangannya aja gitu. Wah jangan gitu. Iya. Jadi di situ saudara. Kalau kita ini cara berpikirnya benar. Kita tidak takut. Karena Tuhan janji, Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Oke, ini fakta. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi. Itu fakta. Tapi orang benar itu tidak hidup dengan fakta. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Imannya mengatakan terang Tuhan terbit atasku. Jadi kalau terang itu atas kita, dimanapun kegelapan berada, kegelapan jadi terang. Masa sih terang takut gelap? Terang itu di kegelapan itu sirna. Nah ini. Masuk hadirat Tuhan langsung hilang. Haleluya. Yang ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya ingin mengingatkan dan membuat saudara itu sadar bahwa terang Tuhan itu terbit atas saudara. Yang percaya katakan amin. Ini saudara. Dan dikatakan bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu. Jadi kalau terang Tuhan terbit atas kita, bangsa-bangsa datang. Dan raja-raja itu kepada cahaya yang terbit bagimu.
Makanya saya seringkali ya mengingatkan pelayan-pelayan. Kadang-kadang berpikir begini, kalau sudah diberkati secara finansial itu karena dia. Tuhan itu kan Tuhan yang tidak pernah berhutang. Karena ketekunannya, melayani, dia bayar harga, dia diberkati. Tapi seringkali di level tertentu dia meninggalkan pelayan. Dan akhirnya lama-lama hilang. Kenapa? Dia berpikir berkat itu datang karena terang Tuhan terbit. Dan orang yang melayani Tuhan itu ada kemuliaan. Jadi seringkali berkata, ini kan karena aku, usahaku, kerjaku. Oh, saya bilang, itu tunggu aja waktunya. Saya seringkali begitu. Karena apa? Ketika orang meninggalkan kesetiaan, itu seperti ranting yang dipotong. Memang hari pertama daunnya itu langsung kering, saudara. Tapi 7 hari ke depan dia akan kering. Tapi orang-orang seringkali kita kan orang yang kita layani, saudara, tidak banyak percaya. Apalagi hamba Tuhan. Sulit percaya. Pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara, mari kita menyadari bahwa ini karena Tuhan. Dan saya sebelum Pak Abraham Alek dipanggil Tuhan kan selama 7 tahun itu saya kan dekat ngikutin ya SGGI. Saya banyak yang namanya getah madunya yang saya dapat. Bahwa dia katakan semua ini sia-sia. Cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Beliau ini kayak Salomo. Pendeta paling kaya di Indonesia, mobilnya paling banyak, gerejanya paling besar. Tapi saudara, sampai ya dia harus meninggalkan semuanya. Tetapi saya menemukan yang namanya hikmat yang didapat itu. Bahwa semua ini sia-sia. Yang penting cari Tuhan, cari Tuhan. Cari perkenan. Nah saya hari ngerti. Saya bisa korelasikan dengan apa yang diajarkan oleh Pak Yulis Ishak. Bahwa sederhana itu indah, diberkati itu anugerah. Kalau kita diberkati ini anugerah berarti kita Tuhan punya tujuan. Ya memberkati. Hidup yang dibagikan, roti yang dipecah-pecahkan, anggur yang dicurahkan. Dan saya bersyukur pernah kenal ya Pak Abraham Alek Tanusaputra dekat. Sampai beliau meninggal 2 hari sebelum beliau meninggal. Saya masih karena ngejar, saya diingatkan ya tentang kesetiaan itu. Elisa dan Elia. Ruth dengan Naomi. Kesetiaan sampai. Nah kita kan sulit menemukan pengerja-pengerja yang setia. Pengerja yang mengkhianati banyak. Makanya banyak pendeta-pendeta itu terluka. Karena apa? Terlalu sering dikhianati. Di sini yang belum pernah dikhianati pengerja, katakan amin. Gak ada. Nah ini. Semua pernah. Karena saudara pernah mengkhianati gembala saudara mungkin. Ya kan? Mungkin saudara pernah mencuri anaknya. Dan jadikan istri. Wah ini pengerja saya Pak. Mengkhianati saya, ngambil anak saya ini. Ya, semua harus ada pemulihan. Makanya kan saya ini saudara dulu awal-awal masuk Magelang. Datang karena ada banyak jemaat dari gereja A gitu. Saya datangi, saya basuh kakinya. Betul, saya basuh. Akhirnya kami rekonsiliasi pembasuhan kaki. Sehingga tidak apa-apa Pak Bambang, yang penting dia bertumbuh. Saya belajar nilai ya, saudara, tentang sportivitas. Saya tidak pernah
mengakui orang datang langsung, itu jemaat saya, enggak pernah dari dulu. Kalau dia belum membuat mendaftarkan sebagai jemaat, saya bilang ini masih tamu. Dan KKR pun saya tidak pernah yang namanya follow up jemaatnya orang, tidak pernah. Karena saya menghargai dalam pelayanan itu yang penting jujur, kejujuran, sportivitas. Kalau pelayanan acara sekota ya sekota, saya tidak mau mencuri staff. Ada satu teman hamba Tuhan mencuri staff. Kita ini pelayanan bersama loh. KKR-nya Pak Petrus Sage. Dia follow up orang tak tegur. Akhirnya dia tinggalkan kota Magelang, saudara, karena masalah. Nah, kita ini jangan hanya mengejar kuantitas. Elia itu satu murid, Elisa, tapi hasilnya luar biasa. Satu murid. Memang ada 50 nabi yang lain. Tapi satu sudah. Makanya orang setia itu satu dari 50. Kalau hari ini jemaat saudara 50, tinggal istri saudara yang setia. Tapi istri aja kadang gak setia, Pak. Ya, Andalah yang harus setia. Jadi mari kita lihat, menghargai namanya cahaya yang terbit ini. Makanya kenapa firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini baik Roh Kudus. Karena ada cahaya yang terbit. Dan di ayat 4 dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Coba saudara lihat sekeliling. Apa yang bisa lo kerjakan? Lewat calistung. Bisa memberkati anak-anak. Mereka gini saudara. Orang kalau menengah ke atas, itu membayar les bisa. Karena sekali datang guru, 1 jam atau 2 jam 50.000. Tapi yang menengah ke bawah, bayar les nggak bisa. Nah, ini kesempatan kita ini memberkati mereka. Apalagi, ya, ibu guru kan. Nah, tapi guru saya pusing sekolah, Pak. Tugasnya banyak. Anak-anaknya yang harus dilatih. Jemaatnya kan ada yang bisa dilatih. Kumpulkan anak-anak. Tulisi les gratis. Bahasa Inggris, matematika. Terakhir apa? Semua pelajaran. Gitu. Itu perjuan-juan pasti. Jadi jangan nanti nggak ada, 1, 2 setialah kayak Elia terhadap Elisa. Saudara mungkin ya, benih yang saudara tabur hari ini tidak langsung tumbuh. Tapi kebajikan, itu benih kebajikan. Benih kemurahan hati. Itu benih kebaikan. Itu tidak pernah mati. Karena apa? Firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Next, mungkin dia ketika pindah kota, di mana dia ketemu teman Kristen. Mau ketemu lagi Kristen, akhirnya jadi Kristen. Tapi minimal saudara sudah pernah menaburkan benih. Sama seperti saya ini saudara, jadi Kristen itu kan karena kejepit. Tapi ada orang-orang yang pernah menaburkan benih. Dari pelayanan baptis dulu, independen. Pendeta Charlie di keluarga saya. Saya ini ikut senang aja. Makanya kemarin saya diingatkan, kamu mesti kembali ke baptis. Gitu. Bukan dibaptis lagi. Saya terus akhirnya kan saya bingung mau ngambil S3-nya itu. Di mana itu? Dari STT ini nawarin. Dari teman. Rektornya kenal nawarin ini, dosen-dosennya pada kenal. Saya berdoa. Saya diingatkan. Benih itu ditaburkan dari gereja baptis. Nah, makanya akhirnya kemarin, pas ke Semarang ini, saya berdoa. Saya tidak ada satu kenal pun saya. Mungkin ada yang teman mengajar
S1 ya, S2. Itu. Saya ingat. Benih itu tidak mati. Ketika kecelakaan didoakan, saudara. Saya tidak mau, saudara. Tapi ketika di rantau, ya di padang gurun, saudara. Ternyata Tuhan membawa saya di Solo. Mondar-mandir gara-gara sepeda yang saya naiki, punya om saya ini, rantainya putus. Bolak-balik sampai 3 kali itu ternyata lewat di depan gereja Gebis. Saudara. Gereja Bethel Angel sepenuh. Dan dipanggil ibu gembalanya. Dan mulai, saya datang ke gereja itu bukan mulai hari Minggu. Tapi mulai dari doa pagi. Mulai dari doa pagi. Diajari doa puasa. Akhirnya ibadah minggu. Benih itu tidak pernah mati. Makanya saudara, taburkan benih. Apa sih yang saudara lakukan? Lakukan aja. Ajarkan anak-anak saudara. Taburi benih. Angkat mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Ada banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan. Dia perlu kasih sayang. Dia perlu hati yang terbuka. Dia perlu teman. Karena anak-anak pendeta itu tak lihat pintar-pintar. Kalau sudah, tapi anakku enggak pintar, Pak. Nah, karena suka dibilang bodoh kamu ya, enggak pintar-pintar. Banyak kan ranking-ranking loh. Ini anak-anak Gerbang Indah ini, saya yang diterima di, ini Pak Rudi ya, di Hasanuddin ya. Dulu ada yang diterima Unair, ada yang diterima di UGM, ada yang di STAN. Beasiswa kemana ya. Karena saudara, dalam kekurangan itu ya, sebenarnya begini ya, kalau kita puasa ini darah itu dari punggung, saudara. Lancar ke otak. Tapi kalau orang makan kenyang itu darahnya lewat perut. Makanya kan kesedak. Itu suaminya Abigail kesedak mati. Maka anak-anak itu saudara, kekurangan apa saja jangan diajarkan untuk mengeluh. Karena ini Tuhan sedang mengalirkan darah itu lewat punggung belakang. Sehingga otaknya encer. Daniel itu lebih pintar 10 kali dari teman-temannya, saudara. Daniel padahal puasa. Jangan karena anak nangis dihutangi untuk makan. Tidak usah, biarkan dia puasa. Karena Tuhan sedang mendidik dia untuk supaya pintar. Karena kita lihat anak-anak hamba Tuhan ini pintar-pintar. Makanya mulailah kepandiannya itu dibagikan. Jadi berkat. Kadang-kadang kesesakan yang Tuhan izinkan ini sebenarnya apa? Untuk mematik supaya potensinya itu berkembang. Istri saya ini kalau bapak saya mertua bukan pendeta, nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Mau menerjemahkan, bayar. Karena dia kuliah di psikologi kan mahal. Terjemahan bahasa Inggris, semua bukunya bahasa Inggris. Dia mau nggak mau mati-matian harus belajar bahasa Inggris. Akhirnya bisa bahasa Inggris. Nah, saya nggak bisa. Nah ini saudara kadang-kadang di saat situasi yang sulit ini, ketika kita mau meresponi dengan benar, ada sesuatu yang Tuhan sedang munculkan. Karena orang benar itu, ya sekalipun ditekan dia kan bersinar. Coba mulai lihat sekeliling. Apa yang aku bisa lakukan? Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Saya selalu begitu, saudara. Kalau saya harus melakukan hal yang rohani. Kalau yang jasmani. Saya kapan hari yang lalu di Jakarta. Saya ini berkali-kali ketemu ini, hamba Tuhan ini. Ya saya sharing aja, dia sharing ya. Menguatkan dia. Tidak pernah saya ngelurkan tangan. Gitu. Tapi kemarin saya ingin memberkati, tapi caranya gimana? Gitu. Lewat anaknya.
Saya berkati lewat anak. Pernah satu kali dikenal satu hamba Tuhan di Sulawesi. Itu karena awalnya anaknya itu bareng saya naik pesawat dari Palu ke Balikpapan. Dia mau kuliah di Balikpapan. Dia sebelah saya, tak tanya, oh bapak saya pendeta. Ini anak enggak malu mengakui bapaknya pendeta. Lihat saudara. Kan banyak anak-anak ditanya, bapakmu kerja. Bingung saudara. Nah ini, coba saudara. Nah, akhirnya saudara, saya mulai berdoa kotanya dia. Dan satu kali, saya ini mau jalan ke Tantana. Dan ada satu anggota dewan yang minta, dulunya anggota dewan 2 kali, minta mampir ke rumah jauh Pak Pendeta. Gitu. Dan saya akhirnya mampir, dia pas saya bilang mau ke sana, ada satu hamba Tuhan, dia datang ke rumahnya beliau, ngundang dia. Tapi acaranya ini acara, belum ada pembicara. Kemudian dia cerita, mau ada Pak Pendeta ke sini, gitu. Saudara. Nah akhirnya kalau gitu, Pak Yonatan saja yang bicara gitu. Pendetanya itu, ya silakan ditelepon. Telepon, terus dia bilang gitu. Sampai ke rumahnya, ternyata itu bapaknya anak yang ketemu saya. Saudara. Nah, saya terus wah ini luar biasa. Nah ini saudara. Karena ternyata seorang anak itu bisa membawa solusi ketika bapaknya blank ya. Itu yang namanya serendipity. Tidak ada sesuatu itu kebetulan. Jadi mari kita ini jadi penabur benih. Bukan pikirannya kalau benih itu uang. Bukan, saudara. Saudara punya makanan bisa dibagikan. Karena benih itu firman. Firmannya apa? Kemurahan hati. Firmannya kan begitu. Wujudnya bisa apa saja. Saya kemarin pas puasa itu, kan ya bagi sembako, terus ada hari Jumat terakhir itu berbagi. Saya tengok apa ya? Saya datangi, ada tukang itu jualan yang apa? Ada kolak macam-macam. Tak lihat sepi terus. Saya bilang, Mbak, bisa nggak? Saya hari Jumat terakhir ini, tolong saya buatkan 100 atau berapa itu. Nanti dibagi-bagikan. Oh bisa Pak, bisa. Tak kasih uangnya. Saya tidak tahu yang makan siapa, nggak tahu. Saya ingin memberkati. Kenapa? Ketika Tuhan taruh ya di dalam diri kita ini. Ya, karena kemurahan hati itu kan, kebaikan itu kan buah roh, saudara kan. Jadi ya lakukan saja. Ketika, gimana? Sudah habis? Oh sudah Pak semua. Ya sudah, terima kasih. Karena saudara perhatikan ini saudara. Ada bangsa-bangsa yang menjadi target yang harus diselamatkan. Dan Tuhan memakai kita. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan begini. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Saudara perhatikan, ada yang namanya unta-unta muda. Kalau bicara unta ini dari mana aja? Unta ini kan. Unta ini kan di padang gurun. Kalau di mana? Di Asia ini kan adanya di gurun Gobi. Ya. Kemudian unta ini kan bicara dengan daerah-daerah Timur Tengah. Dan saudara, orang-orang Timur Tengah
Ini bukan hanya Timur Tengah, onta secara lahiriah. Tetapi kita ini kan banyak di sekitar kita ini onta-onta. Makanya sampai ada orang minum kencing onta, mabuk, saudara. Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita. Karena onta ini binatang yang kuat. Membawa beban. Dan melewati padang gurun. Makanya saudara, kalau kita memperhatikan orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang Kedar, itu kalau diajak puasa itu lebih mudah daripada orang Kristen karena kelahiran. Malas puasa. Oh, mereka biasa 30 hari puasa. Oh, saya ini kan sejak kecil udah dilatih namanya puasa Senin Kemis, puasa 30 hari. Ibu saya kalau namanya puasa ya enggak masak betul. Semua harus puasa. Tidak ada pilihan. 30 hari, 30 hari. Kalau orang Kristen lahir karena kelahiran itu kan susah diajak puasa. Ya, saya bersyukur anak saya kemarin puasa 40 hari tapi enggak makan nasi aja. Tapi ya susahnya makan 40 hari. Tapi saya latih. Karena kamu ini lahir Kristen masalahnya. Orang yang lahir Kristen itu susah diajak puasa. Nanti kalau sudah terpaksa baru mau puasa. Disuruh dokter. Banyak pendeta itu enggak pernah puasa. Kalau disuruh dokter, Pak tolong besok puasa dulu 3 hari sebelum pasang kateter ya. Gitu. Mau saudara. Manut. Nah ini onta itu membawa beban ini. Saudara lihat ya. Penipuan-penipuan terhadap ini kan banyak sekali terjadi. Tapi mereka enggak kapok-kapok saudara. Mau diberangkatkan enggak jadi. Udah kapok. Kayak sering kali kan dimanfaatkan. Karena mereka beban mau berjalan di padang gurun. Wah, dia kuat bawa beban. Dia udah terlatih membawa beban. Mereka sudah terlatih 5 waktu, 1 hari 5 kali. Orang Kristen diajak doa pagi sekali saja alasannya macam-macam. Lah encok lah, batuk lah. Mereka 5 kali loh. Dan Tuhan mau membawa ini, Ismail ini pulang. Dan Ismail come home, Tuhan sedang memanggil Ismail. Karena hari ini sebelum Tuhan Yesus datang, dia sudah dengar Ismail itu berseru. Karena Ismail itu artinya apa? Hah? Tuhan mendengar. Ismail. Nah, L-nya Tuhan. Dia berseru-seru sehari 5 kali. Jadi sudah terlatih mereka. Dia yang akan membawa beban ini, dikatakan segala kambing domba Kedar akan berhimpun. Mereka akan membawa kambing domba jantan untuk persembahan. Bahkan dikatakan orang-orang ya onta ini dan orang-orang Seba ini kan sebenarnya sama ya satu ya. Ini dikatakan akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur. Dan ini pernah digenapi di waktu Yesus lahir, kan? Emas dan kemenyan dibawa oleh orang Majus. Orang Majus itu hari ini adalah itu orang bijak. Itu orang-orang yang dari Persia, saudara. Mereka. Orang-orang Persia. Begitu tahu ini Mesias, ya, Yesus. Dia enggak tanggung-tanggung saudara persembahannya. Buka tempat perbendaraannya. Kalau kita ini saudara yang lahir Kristen diajari sejak sekolah minggu lagunya sama sampai tua. Persembahan kami sedikit sekali. Loh, saudara. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang.
Saudara aja nggak senang, Tuhan suruh senang. Ya. Ini kan tidak adil namanya. Saya karena dulu waktu kecil ya, sekolah minggu itu diajak, bapak saya diajak. Tapi saya tidak ikut masuk. Teman saya ini ada yang sekarang jadi pendeta di Baptis di Solo. Ya, kalau ibadah saya kan hanya ikut aja, saudara. Tapi ternyata lagu itu hafal saya. Sebentar lagi kalau lagu ini berarti sudah mau selesai. Karena kalau nunggu ibadah kayak lama sekali. Tapi kalau begitu lagu persembahan ini muncul, saya wah langsung gini, ayam sebentar lagi. Ini. Mari Bapak Ibu Saudara, coba melihat sekeliling. Ada banyak unta-unta. Ada banyak orang Kedar dan Nebai. Bagaimana membuat dia itu berhimpun? Saudara harus menyalakan terang itu. Terang Tuhan terbit atas saudara. Amin. Coba kasih tahu kiri kanan. Terang terbit itu sudah terbit atasmu. Gitu. Haleluya. Yang terakhir saudara. Kita perhatikan di ayat 21 dan 22. Ini yang akan terjadi. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Jadi kita ini bangsa-bangsa yang disebut, ya kalau kita membaca sebelumnya, ini kan berbicara, ya ini adalah kita ini orang yang dicangkokkan. Kita ini bukan Yahudi. Udahlah nggak usah pakai tradisi Yahudi, wong kita ini memang bukan Yahudi. Banyak orang Kristen itu mengikuti tradisi Yahudi. Kita ini adalah pohon zaitun yang dicangkokkan. Tetapi dikatakan ini Tuhan yang mencangkokkan. Makanya mari kita mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena kita ini sebenarnya apa? Cangkokan. Cangkokan itu biasanya bisa lebih baik, ya kan? Contohnya begini, saya ini punya alpokat. Yang asli saudara itu harus tumbuhnya tinggi katanya. Baru buahnya kecil-kecil, tapi ada diambilkan dicangkokkan. Alpokat botol atau alpokat apa itu? Cangkokkan. Tapi katanya buahnya lebih bagus. Makanya harusnya kita ini lebih dari orang-orang Yahudi. Karena sudah terbukti. Ketika bangsa Eropa itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ini kan termasuk cangkokan. Bangsa itu menjadi bangsa yang menguasai dunia. Saudara. Jejaknya kemana saja itu emas. Tapi hari ini setelah dia meninggalkan fokusnya, meninggalkan misi dan Injil, utang semua negara-negara itu. Bahkan kemarin kita lihat Italia bangkrut gara-gara pandemi. Kenapa? Fokusnya bukan lagi Yesus. Kalau negara-negara di Eropa ini fokusnya kan bola. Banyak pendeta itu fokusnya bola. Kok tumben Pak ibadah cepat? Ada pertandingan bola. Gitu. Ada yang senengnya tinju pendeta, pertandingan tinju. Biasanya 2 jam, ibadah biasanya 2 jam, ini kok cepat tumben. Karena ada penalti katanya, waduh. Tidak belajar dari bangsa Eropa. Kemudian Amerika. Bangsa Amerika ini dulu misionaris terbesar di dunia. Termasuk keluarga saya ini dimenangkan karena misionaris Amerika. Tapi begitu dia narik misinya dan saya mau saudara ini saya mau kuliah di STT Baptis itu karena bahasa Inggrisnya nggak banyak. Karena dulu dosen-dosen dari Fuller Pak ya. Iya. Itu killer saudara. Tapi kalau STI saya udah pernah gini loh Pak. Ikut STI yang Surabaya itu. Itu dosennya dari bahasa Inggris S3 kan. Dari Amerika semua banyak. Berapa mata kuliah. Ya.
Saya ini kan agak pusing nggak bahasa Inggris ini sudah. Saya akhirnya menemukan solusi ini paling gampang nih aku. Aku kembali ke baptis. Nah, ini. Ya, ke baptis saja. S3-nya tak ke baptis saja. Nah, kita lihat saudara, ada lagi bangsa apa setelah Amerika? Korea, Singapura. Tapi hari ini luar biasa. Saya dapat undangan ke Korea. Tanggal 3 sampai 9 Juli. Yang Pak Li yang lalu kemarin itu sama Pastor O. Ngasih tahu. Ada teman dari Klaten mau ikut. Mandiri loh Pak, saya gitu. Oh biasa Pak. Oh ya sudah. Kenapa? Dia ngumpulkan para misinya seluruh dunia. Makanya bangsa itu enggak bangkrut-bangkrut. Kenapa? Dia taburannya terus. Jadi pengusaha-pengusaha itu mengerti. Dia membiayai para misi. Loh, di Indonesia itu pengusaha-pengusaha belum banyak yang ngerti. Makanya saya ini mau tahun-tahun ini mau fokus Jawa Tengah, mau keliling. Membentuk jaringan doa sekota. Karena baru kira-kira 17-18 ya. Di Jawa Tengah. Karena apa ini? Ini hari-hari terakhir Tuhan fokus Indonesia. Korea ini satu contoh. Negara ini langsung perekonomiannya baik. Ya terlepas ada banyak kasus kekristenan ya. Tapi inilah saudara. Mana Singapura udah turun. Korea sudah mulai turun. Indonesia sekarang. Karena di ayat yang ke-22 dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Makanya saya terus berdoa karena IKN ini tanda zaman. Perubahan peradaban. Bukan hanya perpindahan ibu kota. Karena kita ini sudah mengalami perubahan peradaban dari mana? Hindu Buddha ke Islam. Dari Majapahit ke Demak. Ini perubahan peradaban ditandai dengan perpindahan ibu kota. Ini peradaban yang sedang berubah. Cara berpikir paradigma orang akan berubah. Segala sesuatu akan mengalami percepatan. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dan Indonesia, India, Cina ini kan negara-negara yang dulunya terjajah. Tapi hari ini, saudara, ini menjadi negara-negara yang akan menjadi prediksi negara terkuat di dunia. Termasuk Indonesia. Indonesia ini perekonomiannya baik. Kita punya banyak sumber daya. Yang sekarang sedang diperbaikan sumber daya manusia. Dan dikatakan aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktu. Mari kita nanti-nantikan. Karena firman Tuhan berkata Kisah Rasul 1:8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kamu akan menjadi saksi. Akan beri kuasa untuk menjadi saksi. Dan kalau Injil masuk ke bangsa-bangsa, bangsa itu diberkati. Injil masuk di Cina, bangsa itu berkati. India, ini perkembangan kekristenan kan India, Cina ini kan luar biasa. Dan Indonesia. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bangkit berdiri. Kami mau menanti-nantikan Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah dalam hidup kami. Firman-Mu itu ya dan amin. Dan ajar kami untuk mempercayai dan berkata sekalipun terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk kesempatannya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa yang baru ketemu juga, teman lama dulu di Kopeng. Baru ketemu ya Pak ya. Masih ingat saya enggak Pak? Oh saya pikir sudah lupa karena sudah puluhan tahun ya.
Iya, saya hampir setengah tahun juga tidak bisa ikut kegiatan Gerbang Indah, sehingga jarang ketemu beberapa bapak-bapak dan ibu karena beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi saya ingin, tadi malam saya WA Pak Bambang, saya mau hadir dan sekaligus mau pamitan. Karena anak saya sudah menyelesaikan SMA dan tidak melanjutkan ke sekolah teologi atau STT, sehingga otomatis tidak bisa terlibat dalam Gerbang Indah lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, khususnya Pak Bambang bersama dengan panitia beasiswa Gerbang Indah, Tuhan memberkati lewat Gerbang Indah, anak kami yang tadi Pak Bambang katakan, yang nomor 2 sudah semester 6 di Hasanuddin, Sistem Informasi, dan sekarang KKN, yang tamat SMA ini dia udah diterima di Institut Teknologi Harapan Bangsa, itu seperti UPH, jurusan manajemen dengan beasiswa. Jadi lewat tes asesmen, lalu kemudian interview, wawancara, dan ternyata dia diterima beasiswa. Tapi dia sedang ikut UTBK juga, pilih UN-nya sama UGM, sehingga dia pilih, Pak, nanti kalau saya terima UGM, saya tidak kuliah di Bandung, saya di Jogja saja. Tapi kita bersyukur sudah terima beasiswa, dan itu semua karena kemurahan Tuhan ya, karena berkat Tuhan, sehingga anak-anak kita diberkati. Anak kami yang pertama dulu beasiswa 100% juga dari Universitas Pelita Harapan, dan sudah tamat, lulus juga dengan cum laude, dan sudah bekerja di Rumah Sakit Siloam di Medan, sekarang di Medan, setelah pernah di Bali, di Labuan Bajo, Bekasi, dan sekarang di Medan. Dan saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kita, seperti saya katakan Pak Bambang, anak-anak hamba Tuhan itu pasti diberkati, dan saya yakin sampai hari ini anak-anak kami secara khusus itu melihat berkat Tuhan itu ya. Tuhan terus memberkati dengan kecerdasan, kepandaian, bahkan menyiapkan segala sesuatu, sehingga apa yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan itu sungguh Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak kami. Jadi lewat kesempatan ini mau berterima kasih untuk Pak Bambang bersama Ibu dan panitia Gerbang Indah yang sudah menolong sehingga anak-anak kami bisa kuliah dan bahkan bisa berprestasi juga melalui Gerbang Indah. Dan saya percaya bahwa bapak-bapak yang masih terus bersama dengan Gerbang Indah pasti juga anak-anaknya diberkati dan juga akan sukses ya, sama dengan anak-anak yang sudah lain yang sudah selesai dan juga sudah sukses juga karena melalui program. Saya sesungguhnya waktu diajak pertama kali oleh Pak Pendeta Daud Kana, ini dia sudah selesai juga 2 tahun yang lalu dan sudah tidak ikut karena anaknya sudah selesai di SMA dan kuliah. Waktu saya berpikir, tapi dia berkata, Pak, kita setiap bulan ada persekutuan. Wah, itu saya senang itu karena kita bisa bersekutu bersama teman-teman, sama hamba Tuhan, dan kita saling sharing, saling menguatkan. Karena saya selalu berkata bahwa hamba Tuhan, gembala sidang itu seperti mesin ATM. Setiap saat ditarik uangnya ya. Lalu kalau kita tidak diisi, lama-lama kosong kan, kita mau ditarik apanya. Kalau sudah kosong, kadang-kadang kita masukkan kartu kita di ATM itu tulisnya tidak bisa, ATM tidak bisa digunakan karena tidak ada duitnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya, mau digunakan udah nggak ada karena kehabisan ya. Sebabnya persetujuan seperti ini, apalagi firman Tuhan yang sering disampaikan Pak Bambang, kadang-kadang pembicara tamu itu sangat menyegarkan dan mengisi sehingga membuat kita itu tidak kosong ya, terus bisa menjadi berkat di dalam pelayanan kita bersama-sama. Sekali lagi terima kasih juga untuk bapak-bapak di sini kebersamaan selama kurang lebih beberapa tahun, 5 tahunan lebih ya, bersama-sama yang lama sudah, dan karena anak kami sudah menyelesaikan SMA dan melanjutkan kuliah tidak disertai sehingga kami harus mengakhiri kegiatan, tetapi suatu saat pasti kita ketemu dalam pertemuan-pertemuan lain ya. Saya pasti senang ketemu bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan-pelayanan bersama. Saya sekarang melayani di Jogja, jadi kalau bapak-bapak ke Jogja boleh kontak, bisa ketemu. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia, Efata Babarsari ya, di daerahnya orang-orang keras semua, daerah Babarsari itu ya, daerah orang-orang Papua, orang-orang Maluku, orang-orang NTT itu katanya itu kawasan merah dan setiap saat selalu ada kejadian mereka berantem saling. Kemarin baru 2 minggu lalu ada 2 anak
satu anak Medan, satu anak Palembang yang ditusuk sampai mati hanya karena mau lewat perempatan, dari yang ngalah, berantem, anak Ambon ini keluarin pisau, nusuk, lalu mahasiswa ISI dari Medan itu mati, dan satu dari Lampung itu mati, dan saya termasuk harus mengurusi anak-anak yang juga kemudian bertengkar. Jadi pergumulan berat memang di daerah Babarsari karena itu kawasan merah, tetapi Tuhan tempatkan saya di sana untuk melayani mereka. Dan puji Tuhan anak-anak Papua dan Maluku di Yogyakarta, mereka minta saya sebagai salah satu pembina, dan di Manggelang ini kami ada komunitas namanya Patimura Muda, dan saya juga sebagai penasehat. Pak Bambang sudah tahu, di Jogja juga Patimura Muda saya juga sebagai penasehat. Itu wadah anak Maluku berkumpul, orang-orang Maluku khususnya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan memberikan edukasi, dan itu suatu kesempatan untuk bisa membina mereka. Jadi sekali lagi terima kasih, saling mendoakan, dan puji Tuhan lain kesempatan kita ketemu. Saya masih setiap bulan saya lewat Magelang karena kami punya panti asuhan di Ambarawa, dan kami setiap bulan harus lihat anak-anak kami lain-lain dan membeli kebutuhan di Ambarawa. Saya 21 tahun mengembalakan di Ambarawa, baru di Jogja baru sekitar 5-6 tahun ini ya, sehingga masih sering terus ke Ambarawa, dan anak-anak kami panti asuhan masih terus butuh perhatian, sehingga kami selalu datang ke sana untuk memperhatikan dan melayani mereka. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Silakan Bapak, Ibu atau Ibu yang mau ambil bagian doa syafaat. Mari kita semua bangkit berdiri. 2 orang. Liku. Mari silakan. Dengan sayangmu naungiku dalam di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Melalui gerbang indah ini Tuhan, kami boleh merasakan bukan hanya berkat jasmani yang kami terima Tuhan, tetapi berkat-berkat rohani yang senantiasa dicurahkan kepada kami, membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bagaimana kami sebagai hamba Tuhan harus bertindak. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat fellowship yang setiap bulannya ini. Kami boleh terus menerus disegarkan, kami boleh terus menerus memiliki kerinduan yang dalam untuk berfellowship bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam gerbang indah ini. Maka kami mau berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau terus menerus memberkati gerbang indah. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu, sehingga banyak anak-anak hamba Tuhan yang tertolong di dalam pendidikan ini Tuhan, untuk masa depan gereja-gereja Tuhan. Maka kami mau serahkan Bapak Pendeta Yonatan Bambang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan, dan bahkan Tuhan akan menuntun dan memberkati pelayanannya. Para pengurus gerbang indah, Tuhan juga akan memberkati pelayanan mereka. Tuhan akan memberkati keluarga mereka.
Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Supaya semakin hari nama Tuhan dipermuliakan, semakin hari nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Tuhan yang akan menyediakan berkat-berkat bagi anak-anak pendeta yang sangat membutuhkan. Kami mau percayakan ini Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Gerbang Indah. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberkati dan memberkati, sehingga banyak anak-anak gembala sidang yang boleh menyelesaikan studinya dengan kasih dan kemurahan yang daripadamu. Maka dari itu kami mau serahkan Bapak Pendeta Yonatan Bambang, juga pengurus daripada Gerbang Indah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berilah mereka kesatuan hati, berilah mereka satu visi dan satu misi yang daripada Tuhan, supaya semakin diberkati, semakin banyak anak-anak hamba Tuhan yang tertolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan kembali mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, supaya kami bangkit untuk menjadi terang. Amin. Siapapun orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu Yesus Tuhan, supaya setiap hamba-Mu yang telah mendengar ini, mereka dibangkitkan, diberikan semangat, memiliki hati untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang di sekitar gerejanya. Berdoa kepada Tuhan supaya dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka bisa lakukan, bisa dikerjakan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami berdoa juga kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang masuk ke dalam Gerbang Indah ini, yang Tuhan telah berkati itu, supaya saatnya juga mereka mulai hari ini juga supaya mereka bisa diberikan hati untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang, siapapun mereka, dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Mungkin melalui pendidikan mereka, mungkin melalui karunia apapun yang Tuhan berikan, supaya mereka memiliki hati untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang mulai besok Tuhan mereka akan pelayanan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi segenap umat-Mu. Kiranya hikmat-Mu atasnya, urapan-Mu atas mereka semua, sehingga kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang, bagi umat Tuhan, supaya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas umat Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, dan juga anak-anak kami di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan apakah kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selama-lamanya. Oh, mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat panggilan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Jehovah Jireh dalam hidup kami. Engkau menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Hubungan-hubungan kami disembuhkan. Hubungan suami istri disembuhkan. Anak orang tua dipulihkan. Dan kami percaya hubungan kami dengan semua orang dipulihkan. Dan kami bangkit dan menjadi terang. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke ladang pelayanan kami masing-masing, kembali ke keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati kami hamba-hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati, menyertai dalam pelayanan pekerjaan dan apapun yang kau kerjakan dan menjadikannya berhasil, berkemenangan dan berkelimpahan. Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan siap menjadi berkat sama-sama berkata, Amin.